Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Dwi Ibrahim, NIM 2017-710-233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Reza Puspaningrum dengan NIM 2018-710-171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arlin Karisma Santika dengan NIM 2019-710-059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sifaul Uyun dengan NIM 2019-710-306 dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lina Adbia dengan NIM 2019-710-345. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Siti Farihatus Solihah dengan NIM 2019-710-404. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novi Rizka Kamalia Fajar dengan NIM 2019-710-675. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ulaning Tias dengan NIM 2019-710-786 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erika Renkawiandra dengan NIM 2019-710808. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian maslahah mursalah. Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan dalam bahasa Indonesia yang menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, maslahah mursalah adalah maslahah di mana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum Islam, dan kepadanya tidak ada dalil khusus untuk menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan maslahah mursalah. Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai maslahah mursalah. Dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber jurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati secara metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kemaslahatan atau maslahah mursalah ini sering dilakukan oleh para sahabat atau ulama terdahulu. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam nas atau dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, selanjutnya ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh Al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Yang kedua, ada maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syara'. Yang ketiga, ada maslahah itu termasuk ke dalam kategori maslahah yang daruriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan banyak orang atau universal. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang hajiyah apabila menyangkut kepentingan orang banyak juga bisa menjadi daruriyah.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat maslahah. Untuk bisa menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hambaliyah mensyaratkan 3 syarat, yaitu yang pertama ada kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum. Adapun yang kedua adalah kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan. Yang ketiga ada kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok kecil tertentu. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang maslahah berdasarkan perubahan maslahat. Terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu al-maslahah as-sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Contohnya berbagai kewajiban ibadah seperti sholat, haji, zakat, dan puasa. Yang kedua yaitu al-maslahah al-mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Selanjutnya yaitu maslahah berdasarkan keberadaan maslahah menurut syara. Yang pertama yaitu al-maslahah al-mutabaroh, yaitu kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara, baik jenis maupun bentuknya. Yang kedua yaitu al-maslahah al-mulghah, artinya kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara tersebut. Yang ketiga yaitu al-maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh kumpulan makna nas, yaitu ayat dan hadis, bukan oleh nas yang terperinci. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Nah, para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Mereka membaginya dalam 3 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, al-maslahah az-zaruriyat, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, yaitu kebutuhan mendasar, kebutuhan yang mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi 5 pokok, yaitu memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan harta. Yang kedua ada al-maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan dan mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dan kata lain yaitu kebutuhan sekunder, suatu yang dibutuhkan bagi kebutuhan manusia akan tetapi tidak mencapai tingkat pokok. Yang ketiga ada al-maslahah al-tahsiniyah, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya kontemporer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Baik, selanjutnya ada dalil maslahah mursalah dalam surah Al-Anbiya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tidaklah aku mengutus kamu wahai Nabi Muhammad SAW melainkan karena rahmat bagi alam semesta. Nah, menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memerlukan maslahat terhadap hukum-hukum lain yang juga kemaslahatan adalah ilegal. Jadi selanjutnya adalah contoh masalah mursalah. Itu ada 3. Yang pertama dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua, tidak mencukupi untuk memenuhi pembiayaan tentara, maka pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya. Yang ketiga, tuntutan beribadah di masa pandemi COVID-19 ini seperti tidak melakukan salat Jumat dan salat tarawih berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapat ulama mengenai maslahah mursalah. Ulama yang mengatakan bahwa maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum sekaligus hujjah syariah.
Jadi yang pertama adanya takrir atau pengakuan Nabi atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang akan menggunakan istihad bi'arai bila tidak menemukan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Jadi yang kedua adanya amalia praktek yang meluas ke kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan maslahah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh sahabat tanpa saling mengalahkan. Misalnya para sahabat telah menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Al-Quran bisa hilang. Jadi yang ketiga yaitu adalah suatu maslahat bila nyata dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum atau syari, maka menggunakan maslahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan syari, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tujuan persyariatan hukum adalah untuk merealisir kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapat ulama mengenai maslahah mursalah. Yang pertama, ulama yang mengatakan bahwa maslahah mursalah tidak dapat diterima sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Yang kedua, bila ada petunjuk syar'i yang membenarkan, maka termasuk dari qiyas. Yang ketiga, beramal tidak mendapatkan pengakuan nas akan membawa ke dalam hukum berlandaskan pada sekehendak hati. Yang keempat, menggunakan maslahat dalam ijtihad tanpa berpegang nas akan memunculkan sikap bebas dalam hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsad yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hukum di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqasid syariah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syarak dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syarak pada setiap hukumnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dalil maqasid syariah. Ada beberapa dalil yang menjelaskan mengenai maqasid syariah. Yang pertama pada Quran Surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kita sebagai manusia diwajibkan untuk menyembah hanya kepada Allah saja, dan Allah juga melarang manusia untuk berbuat syirik. Kemudian pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa sholat merupakan ibadah yang utama, dan hikmah dari sholat itu sendiri adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya, yakni ada peringkat kebutuhan dalam maqasid syariah. Ada 3 peringkat kebutuhan dalam maqasid syariah. Yang pertama adalah daruriyat, yang kedua hajiyat, dan yang ketiga tahsiniyat. Daruriyat sendiri yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya baik dari aspek diniyah atau agama maupun aspek duniawi. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia akan menjadi hancur dan kehidupan akhirat akan menjadi rusak. Daruriyat sendiri terbagi menjadi 5, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian yang kedua adalah hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder,
gimana diperlukan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ini tidak ada, maka akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai peringkat kebutuhan maqasid syariah. Yang terakhir ada tahsiniyat, yaitu maslahah yang merupakan tuntutan muru'ah atau moral. Ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ini tidak ada, maka tidak sampai menyulitkan atau merusak kehidupan manusia. Maslahah tahsiniyat diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjagaan dalam maqasid syariah. Yang pertama ada hifdzuddin atau menjaga agama. Maksud dari menjaga agama yaitu berkaitan dengan hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Dalam menjaga agama bukan hanya menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan juga menciptakan relasi yang sehat dalam menjalankan agama. Contohnya yaitu diperintahkannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat dan menunaikan zakat. Yang kedua yaitu hifdun nafs atau menjaga jiwa. Maksud dari menjaga jiwa yaitu berkaitan dengan hak untuk hidup. Dengan kata lain, umat Islam diwajibkan untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, tidak saling melukai dan saling menghormati agar tercipta kualitas kehidupan yang lebih baik di antara masyarakat. Contohnya yaitu dilarangnya membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariah dan dilarangnya bunuh diri. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjagaan dalam maqasid syariah. Yang ketiga ada hifz al-aql atau menjaga akal. Maksud dari menjaga akal yaitu berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini tidak hanya menjaga akal sehat agar tidak gila atau mabuk, namun juga mencari ilmu dan pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang cukup. Karena rusaknya akal membawa peluang untuk berbuat kejahatan dan merusak kemaslahatan yang ada. Contohnya penerapan yaitu dilarangnya meminum khamr atau minuman keras, menggunakan narkoba, dan diwajibkannya menuntut ilmu. Lalu ada hifz al-mal, menjaga harta. Maksud dari menjaga harta yaitu berkaitan dengan hak untuk bekerja. Dalam hal ini tidak hanya menjaga harta dari orang lain seperti pencurian dan perampokan, namun juga mendapatkan harta dengan cara atau usaha yang halal yaitu bekerja, serta harus pula memelihara dengan menyalurkannya secara baik dan benar seperti zakat, infak, dan sedekah, sehingga harta yang dimiliki menjadi berkah dalam kehidupannya. Contoh penerapannya yaitu diharamkannya mencuri dan diwajibkannya bekerja sesuai kemampuan yang dimiliki. Lalu yang terakhir ada hifz an-nasl yaitu menjaga keturunan. Maksud dari menjaga keturunan yaitu berkaitan dengan hak atas kehormatan manusia, yaitu menjaga kehormatan diri dan keluarga. Menjaga keturunan merupakan kebutuhan asasi bagi kemaslahatan manusia karena sebagai bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia, sehingga umat Islam berkewajiban menjaga keturunan yang jelas nasabnya. Contoh penerapannya yaitu diharamkannya zina dan disyariatkannya menikah. Sekian, terima kasih.